Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bosan-bosan mari selalu belajar agama agar dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tugas-tugas dari Allah harus kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bekerja sama di dalam menghidupkan agama agar kita selamat dunia dan akhirat. Maka tidak henti-hentinya kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga gotong royong untuk mewujudkan takwa ini dalam diri kita. Jadi kita ini bisa mengerjakan tugas-tugas dari Allah kalau gotong royong, bahu-membahu mengamalkan agamanya Allah ini, sehingga keluarga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan diselamatkan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak hanya memerintahkan kita untuk mengamalkan agama. Jadi Allah menghidupkan kita di dunia ini tidak hanya untuk diperintah amal agama saja, tetapi juga Allah perintahkan kepada kita gotong royong menjalankan agama, saling menasihati dalam kebaikan. Inilah Allah ciptakan manusia di dunia ini berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba untuk saling menasihati dalam hal kebaikan. Jadi manusia ini tidak akan bisa baik tanpa adanya saling menasihati para jamaah. Kita ini salah itu tidak tahu kalau salah kalau tidak temannya yang memberitahu. Inilah kodrat manusia. Jadi kalau ada orang merasa benar, sesungguhnya dia mengawali dari kesalahannya. Maka orang yang benar adalah ketika diberi nasihat oleh temannya, dia berterima kasih, walaupun itu pahit didengar dan dirasakan. Karena sesama saudara muslim adalah kasih sayang yang ada. Contohnya yaitu pada setiap selesai subuh kita ngaji bersama, belajar bersama agar faham tentang amal, faham tentang kehidupan, sehingga kita tidak dibelokkan dan ditipu oleh setan memikirkan dunia ini berlebihan para jemaah. Kalau kita memikirkan dunia dan dunia, maka pada akhirnya kita tidak dapatkan apa-apa kecuali siksa di nerakanya Allah. Maka siapa ingin tidak mendapatkan siksa, satu cara yaitu fikir akhirat. Kalau kita fikir akhirat, dunia akan mengejar kita. Jadi kalau kita ini fikir akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Inilah ciri khas orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu tolong menolong menjalankan agamanya Allah. Jadi kita ini harus tolong menolong untuk selalu memberikan supaya saudara kita ini senang dengan agama, senang dengan menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita ini sudah umur 40 tahun belum hijrah untuk menjalankan tugas-tugas dari Allah yang diberikan. Dan di antara kita ini malas untuk ibadah, kata Rasulullah, penyebabnya adalah terlalu banyak dosa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita ini mengerjakan perintah Allah kok malas, mengerjakan sholat berjamaah di masjid kok malas, itu tandanya dosa kita banyak.
Inilah yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada seorang yang bertanya, Ustadz, saya ini kepengen sholat, tapi kalau mendengar adzan itu kepengen berangkat, kok males, itu bagaimana? Maka solusi jawaban dari Rasulullah, karena kita terlalu banyak dosa, maka setiap sholat kita banyak baca istighfar 100 kali. Kalau ini kita istiqomahkan, maka rasa malas itu akan hilang. Nah inilah, maka perlunya kita terus memberikan nasihat untuk bisa bersama-sama, tidak hanya di dunia tapi di akhirat kita berkumpul dan bertemu kembali, menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya tidak akan pernah habis. Semakin dinikmati, semakin dinikmati, semakin nikmat. Itulah dunia. Kalau itulah surga. Itu kalau dunia semakin dinikmati semakin gak enak, itu dunia. Makan sate 3 sunduk nikmat, 10 sunduk nikmat, 20 sunduk sudah ndak enak rasanya. Itu dunia. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Dan di antara sifat-sifat orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu seorang yang mengganggu orang yang menjalankan agama. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang mengganggu saudaranya sesama umat Islam untuk mengerjakan agamanya. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kok sholat terus, opo enggak capek? Kok sholat terus ke masjid, opo oleh? Koyo aku iki lho, gak tahu sholat yo sugih, kabeh kecukupan. Nah, kadang-kadang teman saya itu berkata seperti itu para jamaah. Tidak tahu bahwa semuanya itu istidroj. Jadi kamu yang iman, yang rusak, yang baik, seluruhnya diberikan rezeki sama Allah. Jadi semuanya, yang taat, gak taat, yang mursal, yang mungkar, semuanya diberi oleh Allah. Tapi di akhirat tidak akan diberi sedikit pun kenikmatan. Nah ini harus kita pahami. Maka perlunya kita belajar agama. Percaya ataupun tidak, itulah rukun iman yang namanya percaya kepada akhirat. Kalau kita tidak percaya kepada akhirat, harus syahadat lagi para jamaah. Islam kita batal. Maka harus yakin. Kalau sudah yakin, amalkan, kerjakan. Karena ini perintah Allah. Kalau perintah Allah itu kita kerjakan, dunia akan mengejar kita, akhirat kita dapatkan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita gotong royong menjalankan agama Allah, berjanji dengan adanya gotong royong akan menurunkan pertolongan Allah kepada kita semua. Jadi kalau kita sholat gotong royong jamaah mendatangkan pertolongan Allah. Itu loh maknanya para jamaah. Jadi kalau kita sendirian tidak mendatangkan pertolongan Allah, apa enggak boleh? Boleh, tapi tidak mendatangkan pertolongan Allah. Maka kita harus gotong royong dalam hal mengamalkan agama ini. Supaya apa? Supaya datang pertolongan Allah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama orang-orang yang berjamaah. Jadi kalau kita ini kepingin ditolong oleh Allah, maka sholat kita harus gotong royong, bahasa kerennya berjamaah. Nah ini para jamaah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah harus berjamaah. Ini loh perlunya kita belajar agama. Nabi mengatakan yadullahi ma'al jamaah. Allah itu hanya akan menolong kepada orang-orang yang senang berjamaah.
Nah ini kita harus ulang-ulang agar nancep dalam hati kita supaya kita ini mau sholat berjamaah memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimahami Allah, orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama yaitu gotong royong untuk menghidupkan agama, maka orang-orang yang semacam inilah yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ahli-ahli batil, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak menyukai agama Allah ini kerjasama di seluruh dunia ini untuk menghancurkan umat ini. Jadi saat ini orang-orang ahli batil ini bagaimana umat Islam ini cerai-berai. Bagaimana umat Islam ini tidak mau amal agamanya. Bagaimana umat Islam ini tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Inilah mereka bergotong royong bagaimana caranya supaya mereka itu cerai-berai sehingga tidak rukun. Nah ini cita-cita mereka. Maka supaya kita ini terus-menerus mendapatkan pertolongan Allah harus berjamaah, harus gotong royong. Karena orang di luar Islam ingin merusak Islam itu gotong royong semangat dari segala arah, dari timur sampai barat, dari kanan sampai kiri, siang malam ahli-ahli batil berusaha untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad ini, untuk merusak umat ini. Maka kita harus gotong royong untuk memakmurkan masjidnya Allah ini. Kalau masjid ini tiap hari penuh dengan jamaah, maka orang-orang ahli batil tidak akan mampu menghancurkan umat Islam sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah belum cukup untuk pelajaran bagi orang-orang Indonesia? Hari demi hari jumlah umat Islam semakin berkurang. Tetapi aneh, sebagai orang Islam di negara ini siang dan malam malah sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Yang penting kan saya sudah baik, perkara orang lain nggak baik ya terserah. Nah inilah pemikiran seperti ini yang membuat kita akan tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Bukan hanya itu saja para jamaah, mereka berusaha menghalang-halangi, bahkan merintangi orang-orang yang menjalankan kebaikan, dan mereka berusaha menyudutkan api pertikaian dan permusuhan di antara umat Islam. Apalagi zaman sekarang zamannya digital, di mana medsos luar biasa, fitnah-fitnah diluncurkan, terus opini ditebarkan agar sesama umat Islam tidak bersatu. Ini harus kita hindari para jamaah. Apapun alirannya, fahamnya, kita harus bersatu, menyayangi sebagaimana saudara kandung. Kalau ini kita tanamkan dalam hati masing-masing, insya Allah kita dunia akan hidup gembira dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, maka Allah mensyariatkan kita 1 minggu sekali harus melaksanakan Jumatan. Dan mengapa pula mensyariatkan harus berjamaah? Sesungguhnya di antara maksudnya adalah supaya umat Islam rukun dan bekerja sama untuk menghidupkan agama. Jadi 1 minggu kita ini kenapa harus disyariatkan Jumat? Kan tujuan Allah ini supaya kita ini rukun, bekerja sama, menghidupkan agamanya Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun seorang itu ibadahnya sangat tinggi, tetapi bila kesenangannya memecah belah umat, maka dia diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada umat Islam senangnya memecah belah umat, maka dia adalah tidak akan berhak mendapatkan surganya Allah, bahkan diharamkan untuk masuk surganya Allah. Maka kita harus terus mendamaikan yang bertikai, yang tidak rukun supaya menjadi rukun. Bagaimana? Jangan hanya karena beda ormas kita tidak saling menyapa, tidak saling menyayangi. Ormas itu hanyalah sebuah wadah,
tetapi yang terpenting wadah kita adalah masjid untuk bisa guyub rukun amal agama. Kalau wadah-wadah dunia itu tidak usah kita pikirkan bagaimana saya bisa memakmurkan masjid. Ini yang harus kita pikirkan para jamaah sehingga kita akan dapat rahmatnya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah hadis, di akhirat ada seorang yang memiliki amal kebaikan, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Amalnya banyak tapi mereka mendapatkan neraka, dimasukkan dalam neraka yang paling dalam sendiri. Dia berteriak-teriak, "Mengapa saya dimasukkan ke dalam neraka ya Allah? Bahkan engkau taruh neraka yang paling dalam, paling bawah sendiri ya Allah. Padahal saya tidak pernah berbuat keburukan." Para malaikat pun menjawab, "Karena kamu telah menyebabkan pecah belahnya umat di dunia." Jadi kalau ucapan kita ini membuat saudara kita umat Islam ini bentrok, saling membenci, inilah walaupun amalnya banyak akan tetapi tetap akan mendapatkan neraka yang paling dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ucapan kita ini bisa memecah belah umat, membuat orang tidak rukun. Bagaimana setiap perkataan kita ini membuat orang hatinya sejuk, orang itu bisa amal agama, orang itu bisa senang ke masjid. Maka perlu adanya khidmat. Maka masjid-masjid itu setiap sholat kita ngopi, makan bareng, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi, sehingga orang itu terkesan dengan pelayanan-pelayanan yang ada di masjid, sehingga orang akan betah di masjid. Maka ini harus kita amalkan para jamaah, tidak hanya sekedar sholat, belajar ilmu. Nah ini khidmat agama ini juga perlu, ya berbentuk makanan. Maka kalau agama ini berkembang harus mengorbankan harta kita agar agama ini bisa berkembang. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengembangkan, berjuang ke dalam agama ini, seluruh hartanya digunakan sampai habis, sampai meninggal dunia itu pun tidak punya apa-apa. Sampai kain kafannya itu adalah pakaiannya yang dipakai tiap hari itu. Beli kain kafan tidak mampu untuk perjuangan agama. Maka kita harus meniru daripada kehidupannya baginda Nabi Muhammad SAW agar kita nanti tidak mendapatkan murkanya Allah ketika sampai di akhirat. Kemudian kenapa orang itu yang ahli ibadah kok bisa dimasukkan ke neraka? Maka malaikat menjawab, "Kamu pernah mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu menjadikan perpecahan beribu-ribu orang. Inilah azabmu sekarang." Itulah yang dikatakan malaikat. Maka kita harus hati-hati di dalam menyampaikan agamanya Allah ini Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sepaham, cukup diam. Tidak bisa menvonis bahwa amalan saudara kita itu salah. Semua yang ingin beramal menyembah Allah adalah benar. Yang penting sholat 5 waktu itu sama 17 rakaat dalam satu hari satu malam, maka itu adalah saudara kita. Setelah selesai sholat amalannya beda-beda, itu di luar yang wajib, maka dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu tidak diajarkan oleh Nabi. Contoh sahabat Bilal, Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, "Sahabat Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan tanpa sepengetahuan saya?" "Tidak ada ya Rasul." Jangan bohong, ngaku. Kemudian sahabat Bilal ngaku bahwa setiap selesai wudhu, sahabat Bilal ini melaksanakan sholat 2 rakaat sholat wudhu. "Oh, makanya saya melihat sandalmu sudah nyampe surga duluan." Amalan yang tidak diajarkan Nabi, apabila itu kebaikan, maka mendapatkan rahmatnya Allah. Kadang-kadang kita banyak mendengar dakwah dari para ustadz-ustadz yang selalu memecah belah umat. Apabila tidak sama,
dikatakan bid'ah ahli neraka. Padahal ulama sudah membahasnya, sudah tuntas. Bab-bab khilafiyah ini tidak perlu kita perbincangkan. Tapi bagaimana supaya kita ini gotong royong amal agama? Maka jangan sampai terpengaruh dengan ustadz-ustadz yang selalu memecah belah umat. Bagaimana kita tetap guyub rukun untuk menjalankan agamanya Allah ini di masjid berjamaah. Apapun aliran dan faham kita, ormas kita tidak perlu kita hiraukan. Yang penting bagaimana saya bisa sholat berjamaah di masjid. Itu yang pokok. Jamaah ini rahmati Allah SWT. Orang itu dimasukkan, sebaliknya orang yang amalnya lemah, amalnya itu sedikit, malah dimasukkan surga. Surganya paling tinggi. Kemudian dia bertanya, apa sebabnya saya dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, wahai para malaikat? Maka para malaikat menjawab, sebab kamu pernah mengucapkan satu kalimat, yang dengan kalimat yang kamu ucapkan itu menjadikan umat ini bersatu. Umat Islam ini bahu-membahu memakmurkan masjid. Walaupun amalanmu itu lemah, tidak seperti amalannya para ulama, tapi kalau kita ini memberi ucapan sehingga satu kalimat itu bisa membuat orang memakmurkan masjid, gotong royong, inilah yang mendapatkan surga paling tinggi di sisi Allah. Jadi surganya Allah ini bisa kita dapatkan tidak hanya karena satu amalan, tapi banyak di antara amalan-amalan yang menyebabkan kita ini mendapat rahmat, bisa masuk surga. Seperti Imam Ghazali kemarin diceritakan, hanya ngasih minum laler yang haus. Ketika nulis kitab ada laler, minum di tintanya itu dibiarkan sampai kenyang sehingga dia terbang. Maka ketika dia meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan surga bukan karena amalnya selama hidupnya, tapi karena memberikan kasih sayang terhadap seekor lalat. Itulah banyak sekali, makanya perlu kita belajar agama berjamaah. Jadi supaya kita ini tidak punya perasaan dengan satu amal itu sudah cukup, maka amalan-amalan yang lain bila bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apabila kita ada waktu, selalu mendengarkan majelis taklim yang tiap pagi kita adakan. Istiqomah. Kenapa istiqomah? Amalan yang sedikit itu lebih disukai daripada yang banyak. Itulah makanya kita sedikit. Taklim subuh itu paling lama 3 menit sampai 5 menit para jamaah. Hanya waktu 3 menit sampai 5 menit ini, dosa kita mulai lahir sampai kita dewasa ini dihapus ketika kita berdiri. Lah ini kok tidak mau dosanya dihapus dan dirahmati Allah. Kenapa? Ya karena tidak ditolong oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah. Lah supaya kita diizinkan oleh senang agama, senang belajar agama, ya minta berdoa, ya Allah, saya mohon dalam kehidupan saya ini bisa mengamalkan agamamu dengan sungguh-sungguh. Ini terus kita minta kepada Allah. Sesuatu itu kita tidak akan dapatkan kalau kita tidak usaha para jemaah. Kalau kita sudah usaha, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Maka tidak bosan-bosan kita terus menerus istiqomah menyampaikan ilmu agama ini agar umat Islam ini bisa amal agama berjamaah di masjid. Hadirin dimuliakan Allah, marilah kita menjalankan agama dan gotong royong menjalankan agama, karena orang-orang ahli batil juga bergotong royong untuk merusak kita, merusak anak cucu kita, merusak kampung kita, merusak negara dan seluruh umat di dunia Islam ini. Jadi bagaimana umat Islam ini bisa hancur? Itu cita-cita mereka. Maka supaya cita-citanya itu tidak berhasil, maka syaratnya harus berjamaah di masjid kalau sholat. Maka kita akan terikat hati kita, akan saling menyayangi hati kita. Difitnah seperti apapun, kita tetap akan bisa bersatu dan saling menyayangi. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang adalah waktunya bagi umat Islam untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam bekerja sama menjalankan agama.
Jadi agama ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, harus dijalankan secara berjamaah di rumah-rumah, di masjid-masjid, di kampung-kampung, di negara ini dan seluruh umat Islam di dunia bekerja sama untuk menghidupkan agamanya Allah. Kalau di rumah kita adakan taklim rumah, baca satu ayat, sehingga keluarga kita akan dibarokai oleh Allah, sehingga umat ini selamat dalam menjalankan agama dan masuk surga dengan berbondong-bondong, dengan berombongan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Jadi kalau kita ini selalu berjamaah, maka dibawa ke surga akan berombongan dengan kelompok yang banyak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu ta'ala. Ini saja tentang gotong royong untuk amal agama. Mudah-mudahan dengan gotong royong kita ini datangkan ridhonya Allah, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.